Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak soleh-soleha semuanya? Semoga pagi ini anak-anak, Bapak Ibu wali santri Bait Qur'ani semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Ustazah mau menyampaikan kuantum tentang segala yang halal dan yang haram itu sudah jelas. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah yaqulu wa ahwan Nu'man bi isba'aihi ila udhunayhi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat, ya. Muttafaqun alaih. Anak-anak soleh-solehah semua, jadi kata Rasulullah, ya, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda. Nu'man mengangkat dua telunjuknya kepada kedua telinganya. Katanya apa? Yang halal itu sudah jelas. Demikian juga yang haram. Ya. Jadi dalam hadis ini bahwa yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya adalah syubhat. Ya. Jadi kalau misalkan kita memakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, maka itu harus dimakan, ya. Tetapi ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah juga. Nah, dengarkan Ustazah, ya. Ustazah mau menyampaikan ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halal dan juga baik yang terdapat di bumi, ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang terdapat di bumi, ya, yang halal dan thayyib dan baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu ikutin khutuwati syaitan, langkah siapa? Langkah-langkah setan, katanya. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, misalkan gini, kita nih mau makan, ya, tapi makan itu kita ragu-ragu.
ini halal atau haram enggak ya gitu ya. Kalau misalkan kita ragu-ragu, maka lebih baik ditinggalkan makanan itu. Karena itu ragu-ragu. Karena itu tidak jelas, belum jelas halalnya dan belum jelas haramnya. Jadi kalau yang halal itu apa contohnya? Misalkan makan daging kambing. Nah, itu adalah halal. Halal dan thayyib ya. Kemudian makan apa ya? Buah-buahan. Nah, makan buah-buahan itu halal dan itu bagus dan itu thayyib dan bagus buat diri kita ya. Kalau makan daging, makan ikan ya, maka itu bagus buat pertumbuhan kita. Nanti menjadikan kita tubuhnya kuat ya, sehat. Makan buah juga begitu, makan sayuran juga seperti itu. Dan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada nih yang diharamkannya. Apa ya diharamkannya? Nah, ada di surah Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Di surah Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu, pertama apa? Al-maitah, yaitu bangkai. Kedua apa? Wadama, dan darah ya. Walahmal khinzir, tuh ingat. Daging apa itu? Daging B2. Nah, tahu kan daging B2 apa? Pig. Nah, ya. Itu adalah diharamkan oleh Allah. Wa ma uhilla bihi ya. Dan apalagi? Dan hewan yang disembelih wa ma uhilla bihi li ghairillah, bukan atas nama Allah. Jadi dia main sembelih aja tuh. Itu enggak boleh. Itu haram hukumnya kalau kita memakannya. Tetapi kata Allah, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Jadi ini makanan yang diharamkan oleh Allah. Pertama apa tadi? Ada bangkai, ada darah, ada lahmal khinzir, yaitu daging B2, pig gitu ya. Dan sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah ya. Jadi kalau sesuatu itu yang sudah diharamkan itu pasti ya, misalkan apalagi khomer. Khomer itu hukumnya haram. Maka walaupun dia hanya sedikit, dia sudah haram. Kemudian di sebuah hadis dikatakan ya, jadi di dalam diri kita itu ada sebuah jasad. Wa inna fil jasadi mudghah, katanya gitu ya. Di seluruh anggota tubuh kita itu ada jasad ya. Manusia terdapat sekerat apa? Mudghah itu daging. Apabila idza saluhat saluha jasadu kulluh. Apabila sekerat daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan baik. Kulluhu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Tapi kalau ya anggota tubuhnya sekerat daging itu buruk, maka akan buruk juga seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah hati. Ya. Ini hadisnya hadis muttafaqun alaih. Jadi apa maksudnya? Ketika kita makan
Kalau kita makan sesuatu yang baik, maka dia akan masuk ke dalam tubuh kita menjadi baik. Akhlaknya pula akan juga menjadi baik. Jadi orang soleh ya. Kelihatan kan? Kalau akhlaknya orang-orang yang baik, dia sopan-sopan, dia baik dengan orang tuanya, baik dengan gurunya, baik pula dengan temannya. Berbicaranya juga sopan, tidak berbicara binatang-binatang ya. Tapi ketika yang dia makan itu sesuatu yang haram, maka jasadnya pun akan buruk ya. Maka dia perangainya, akhlaknya pun akan buruk. Orangnya suka marah-marah terus, suka pengennya berantem terus, pengennya dia kayak apa itu? Jadi marahnya seperti di kebun binatang. Nah, seperti binatang-binatang begitu. Maka itu karena dia hatinya tidak baik. Ya, hatinya itu penuh dengan kotoran-kotoran. Ya, kita nggak tahu yang dimakannya. Makanya sesuatu yang dimakan itu kita harus tahu halal dan haramnya. Ya, jadi anak-anak nanti kalau misalkan ke ayahnya, abinya atau uminya beli makan apapun, "Mah, ini makanannya halal kan?" Iya ya. Ya, tidak mungkin orang tua memberikan makanan yang haram. Jadi ingat ya, tadi yang diharamkan oleh Allah apa itu? Ada khamar, ada bangkai, ada darah, ada lahmul khinzir, dan ada hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah ya. Fahim tum? Fahimna insyaallah ya. Jadi ingat, sesuatu yang kita makan kalau itu baik, maka akan baik pula akhlaknya, baik ke dalam tubuh kita, maka hatinya akan menjadi baik. Tapi kalau yang dimakannya tidak baik, yang dimakannya ada sesuatu yang haram, maka akhlaknya akan menjadi buruk ya. Jadi kalau yang dimakannya juga yang diharamkan oleh Allah ya, seperti itu orang-orang apa tuh? Nah, di sana orang-orang kafir kan? Ya, kita nggak tahu tuh. Makanya dia yang yang dihalalkan atau yang diharamkan Allah. Maka dia akan beringas-beringas ya. Orangnya ya. Jadi dia suka mengeluarkan kata-katanya yang tidak baik. Maka kita seorang muslim harus memakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya, fahimtum? Fahimna insyaallah ya. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh Ibu. Semoga ada manfaatnya ya. Dan nanti diamalkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.